Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS ya, di halaman 94 sampai dengan 100. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat di semua playlist kelas 4 ya, tema kelas 4. Berarti pilih yang ini ya, klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 4. Nah, misalnya adik-adik nih mau lihat kelas 4 tema 4, berarti pilih ini ya, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya. Nah, misalnya adik-adik mau cari, jadi tinggal cari aja di subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik di subtema 3, sikap kepahlawanan. Nah, kata Siti di sini, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa saja mereka? Apa saja yang telah mereka perjuangkan? Lalu sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, ini ada bacaan ya adik-adik tentang pahlawan Indonesia. Ya, boleh dibaca dahulu, kita akan langsung ke yang berikutnya ya. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional, bagaimana perjuangan mereka, kemudian sikap apa saja yang mereka miliki, bagaimana strategi mereka dalam berjuang ya. Nah, yuk kita akan mencari tahu lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa pahlawannya adik-adik. Ini ada Cut Nyadin dari Aceh. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu ada Patimura dari Maluku. Kemudian ada Silas Papare dari Papua, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan juga Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, berdasarkan gambar pahlawan tadi, kita menjawab pertanyaan berikut ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Lalu di kolom berikutnya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Nah, Karina sudah buatkan sebelah kanan. Karina akan besarkan dulu ya. Nah, ini ya, kalau yang kolom kiri tentang sikap yang sudah kita ketahui tentang kepahlawanan adalah yang pertama keberanian dan ketegasan, lalu ada cinta tanah air, kemudian rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, dan juga bertanggung jawab kerjasama. Lalu yang ingin kita ketahui adalah cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada, lalu bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban, waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air. Ya, karena kan kalau di zaman perjuangan dulu yang dikorbankan nyawa adik-adik karena kita bisa gugur atau bisa tewas di medan perang. Lalu bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, diskusikan jawabannya nanti dengan kelompok ya. Ini ada bacaan dari Kapitan Patimura. Adik-adik boleh baca dahulu ya, di pause dulu atau baca di buku. Kemudian kita akan menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja masa Islam. Yaitu rela berkorban ya adik-adik. Maksudnya berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Lalu kesatria, maksudnya berani mengakui salah bila salah, bertanggung jawab secara ucapan dan tindakan yang dilakukan. Lalu berjuang tanpa pamrih, maksudnya ya selalu berbuat ikhlas ya. Lalu pemberani, maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Pantang menyerah, maksudnya tidak putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil, dan kegagalan juga merupakan pelajaran untuk diulang lagi sampai berhasil. Dan berperilaku terpuji, maksudnya adalah tindakan, perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh bagi orang lain.
Lalu tulislah sikap-sikap yang dimiliki kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau di masyarakat sekitar, contohnya adalah membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umum, lalu memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan juga memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada tugas lainnya ya adik-adik ya. Nah, ini kita lihat ada bacaan teks tentang mobil Bung Tomo. Boleh dibaca dahulu ya, ada gambar mobilnya juga di sini adik-adik. Nah, ini mobil bersejarah sekali. Nah, kita lihat di sini di eh, apa yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spionnya. Nah, Bung Tomo hanya punya kaca spion yang ada di dalam mobil ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ada cermin di kaca ya, di kaca spion. Ada beberapa macam cermin adik-adik, ada cermin cembung, cekung, dan datar. Ya, kalau yang cembung itu kalau adik-adik lihat spion, ya itu biasanya ada yang cembung. Nah, kemudian kalau yang pasti adik-adik ada di rumah adalah sendok seperti ini. Ya kan sendok begini kalau kita lihat dari samping ya. Nah, seperti ini nih kalau kita lihat dari samping. Nah, yang bagian cembung adalah yang ini. Kalau adik-adik lihat dari sini, ini misalnya adik-adik lihat dari sini. Lalu yang cekung kalau adik-adik lihat dari sini, ya. Nah, kalau datar ya kayak cermin tempat adik-adik mengaca ya itu. Nah, coba adik-adik buat bercermin di 3 cermin ini menggunakan sendok juga boleh. Lalu bayangan yang dihasilkan apa? Nah, Karina sudah buatkan contoh hasil percobaannya di sebelah kanan. Kalau cermin datar bayangannya adalah sama besar dengan benda, sama tegak, ya, jarak bendanya juga sama. Lalu bayangan cermin tertukar sisinya ya. Jadi kalau adik-adik lagi mengaca, mengangkat tangan kiri berarti cerminnya seperti mengangkat tangan kanan, ya. Lalu bayangan cermin merupakan bayangan semu. Artinya bayangannya tidak dapat ditangkap oleh layar. Lalu cermin cembung ya. Kalau tadi yang sendok yang dari sini, ini nih cembung ya. Sifat bayangannya cembung selalu maya, tegak dan diperkecil, jadi lebih kecil. Lalu yang cekung, nah jika berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Ya, sifat bayangannya adalah maya, tegak dan diperbesar. Lalu jika benda berada di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang 3. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik dan diperbesar. Jika benda-benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Ya. Nah, kemudian kita lihat, oh pelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.